Guys, kali ini aku ada di salah satu tempat wisata berlokasi di Lumajang loh. Wisata ini sangat menarik karena bertemakan Japanese. Emang apa tempat wisatanya? Tempat wisatanya yaitu Sakura Garden. Harga tiket masuknya dibanderol mulai dari harga 5.000 hingga 10.000. Di sini kalian bisa menikmati beberapa fasilitas yang telah disediakan, yaitu penyewaan yukata, taman bunga, dan lain-lain. Setelah kita memasuki taman bunga, kita bisa belajar macam-macam jenis bunga, cara perawatan bunga, dan cara pembudidayaan bunga. Di sini ada berbagai macam tanaman loh. Di Sakura Garden juga ada kebun stroberi. Di sini kita bisa memanennya sendiri. Namun sayangnya saat aku dan teman-teman ke situ, stroberinya belum musim berbuah. Selain fasilitas yang telah aku sebutkan, di sini juga ada persewaan yukata loh. Persewaan yukata dibanderol dengan harga yang lumayan terjangkau. Selain persewaan yukata, di sini juga ada beberapa spot foto yang bisa kita jadikan latar belakang foto kita. Nah, ini dia berbagai macam jenis bunga yang ada di Sakura Garden. Di sini ada berbagai macam jenis mawar loh. Selain itu, kita bisa menukarkan HTM kita dengan beberapa jenis bunga yang ada di sini. Bunganya sangat cantik bukan? Selain cantik, cara perawatannya juga cukup mudah loh untuk kita yang malas merawatnya. Setelah kita kelelahan mengelilingi taman bunga, kita bisa beristirahat dan makan di restoran yang ada di Sakura Garden. Harganya juga cukup terjangkau kok, mulai dari 5.000-an hingga 35.000-an saja. Pertanyaan pertamanya, kapan didirikannya Sakura Garden? Kalau untuk pendirian kita resmi bukanya itu 2019, tapi di tahun 2018 kita kan sudah mulai pembangunan dan itu sudah banyak yang berkunjung, tapi untuk resmi bukanya itu di 2019. Terus apa alasan pemilik ini lebih memilih mendirikan wisata dengan tema Jepang? Sebenarnya awal kita berdiri itu bukan buat wisata, jadi untuk penjualan tanaman hias, karena kita target marketnya waktu itu kan di Bali. Jadi kita maunya tuh di sini tuh buat produksi terus kirim ke sana. Nah, berhubung banyak banget antusias masyarakat ya yang berkunjung ke sini waktu itu, jadi kita ya sudah di sini kita bangun juga saja kayak wisata gitu. Akhirnya merembetlah ke kafe, penginapan gitu, sama ada sewa bajunya. Jadi awal mulanya itu bukan tempat wisata gitu ya. Dan sampai sekarang pun kita sebenarnya belum termasuk kategori tempat wisata, karena tiket yang udah dibeli itu kan bisa ditukar sama semua fasilitas yang ada. Maksudnya kayak bisa ditukar sama makanan, minuman, penyewaan baju Jepang, terus bisa ditukar juga sama pembelian bunga kan. Jadi itu bukan termasuk kategori tiket, tapi seperti kupon donasi. Berapa modal mendirikan wisata ini? Kalau untuk modal itu karena kita nggak dalam satu waktu ya pembangunannya, itu kan bertahap. Itu kisaran di 500 juta apa ya. Terus berapa pemasukan seharinya? Kalau untuk pemasukan per hari itu kita tidak pasti, tapi biasanya per bulan itu kita bisa, ini omset ya, omsetnya itu bisa sampai di 11 juta sampai 20 juta. Terus apa kendala yang dialami selama menjalankan wisata Sakura Garden ini? Kalau kendala yang biasa kita alami itu lebih ke
perawatan kebun ya, karena di sini itu apa ya, kayak cuaca, terus eh, cuaca sama kondisi alamnya. Kalau di Sumber Mujur ini kan sangat tidak terduga, kayak di musim panas tiba-tiba ada hujan, terus di musim hujan kadang 1 minggu full panas gitu ya. Jadi itu yang bikin susah, soalnya tanaman-tanaman ini sensitif sama cuaca gitu kan. Sebenarnya kita maintenance untuk musim hujan, tiba-tiba ada panas yang panjang, itu ngaruh banget sama misalnya kayak stroberi itu nanti ngaruh banget, ada apa serangganya gitu-gitu sih. Terus apa harapan untuk kedepannya? Untuk harapan kedepannya ya, Sakura Garden ini kami harapkan bisa lebih maintain sama apa yang udah kita kerjakan saat ini. Terus mungkin kedepannya kita juga pengen menambah item-item wisata yang sekiranya dapat menarik pengunjung untuk jalan-jalan ke Sakura Garden. Dan harapannya juga kita bisa kerjasama sama masyarakat ataupun desa ataupun tempat wisata-wisata lain untuk istilahnya bikin kayak paket wisata gitu. Jadi kalau misalnya pengunjung itu main ke Lumajang, jadi nggak cuma satu tempat aja yang dikunjungin, bisa ke Sakura, bisa ke tempat wisata yang lain kayak Hutan Bambu, Tirtosari, gitu-gitu sih. Kita ke penjual makanan ya. Apa saja menu yang tersedia di sini? Kalau menu itu kita ada beberapa kategori, ada yang Japanese, ada lokal, sama Western. Terus pastinya ada minuman juga ya. Kalau untuk yang Japanese itu ada ramen, terus chicken katsu kare, terus ada omurice, ada chicken katsu sama chicken karage gitu ya. Terus ada beberapa menu yang bakalan kita launching besok, itu baru ada seperti onigiri, udon, terus donburi, terus ada dumpling gyoza seperti itu. Terus kalau untuk makanan lokal itu ada rice bowl, geprek, terus ada lalapan, rawon, nasi goreng, mie goreng juga ada gitu. Jadi kita selain membawa Jepang ke sini, kita juga tetap menyediakan yang orang lokal suka gitu. Terus harganya mulai dari berapa aja? Kalau untuk minuman itu start 5.000. Kalau untuk makanan itu ada start 10.000, 18, dan yang paling tertinggi harganya itu ada di 35.000. Itu ada udon sama ada gyudon. Terus apa makanan yang best seller di sini? Kalau best seller itu sementara ini ya, yang udah kita launching, yang best seller untuk yang Japanese itu ada ramen. Terus kalau untuk yang lokal itu ada rice bowl, geprek, rawon, sama nasi goreng. Apakah ada tips and trik untuk menyesuaikan makanan Jepang ke lidah orang Indonesia? Kalau untuk tips and trik yang spesifik itu nggak ada, tapi sebenarnya kita bawa makanan Jepang ke Indonesia itu yang sekiranya cocok sama lidah mereka. Jadi kita nggak terlalu mengubah resep gitu, karena ada beberapa makanan Jepang itu yang emang udah sesuai nih sama lidahnya orang Indonesia, kayak chicken katsu kare itu kan sangat rempah banget, sama ramen juga. Terus kita ke persewaan kimono ya. Apa saja jenis kimono yang ada di sini? Oke, aku mau merevisi sedikit. Jadi yang kita bawa itu bukan kimono, tapi yukata. Jadi bedanya kimono sama yukata itu dari bentuk yang pertama, terus
kegunaan juga, terus sama aksesoris. Jadi kalau kimono itu dia lebar lengannya itu menyesuaikan sama acara yang dia kunjungi, maksudnya di acara apa dia dipakai gitu ya. Terus kalau misalnya yukata itu semuanya sama 50 cm, 30 sampai 50 cm. Terus kalau untuk kimono itu dia harus pakai layer dalam. Jadi dalamnya harus pakai dulu yang kayak putih itu. Terus lebar lengannya itu semakin penting acara, lebar lengan semakin panjang. Seperti kayak di pernikahan, itu kan lebar lengannya semakin lebar kan, semakin panjang gitu. Sama aksesorisnya juga itu menyesuaikan sama acaranya. Untuk harga sewanya mulai dari berapa? Untuk harga sewa itu untuk dewasa 25.000, kalau untuk anak 15.000. Tapi itu bisa ditukar sama apa namanya, kupon yang udah dibeli. Kan kalau misalnya dewasa itu kan kuponnya 10.000. Jadi bisa ditukar tuh satu kupon tinggal nambah 15.000. Dan kalau misalnya ada event-event tertentu kayak holiday itu tanggal merah gitu ya. Holiday itu kita kasih diskon 60%, jadi harganya tinggal 5.000 gitu. Sama kalau kita ngadain event-event tertentu, misal flash sale gitu ya, flash sale mulai jam 8 sampai jam 12, itu biasanya weekend kita ngadain seperti itu juga tinggal tukar kupon aja, jadi nggak perlu nambah uang tunai. Terus jenis yukata apa yang paling diminati? Kalau untuk jenis yukata itu kan cuma ada satu jenisnya, mungkin motifnya aja yang ada yang paling diminati sama yang kurang diminati gitu ya. Kalau untuk motif itu biasanya pengunjung kita lebih suka motif yang warnanya terang, seperti warna pink, merah, putih, seperti itu. Terus bagaimana cara mendapatkan yukata ini? Apakah impor dari luar negeri atau membelinya di dalam negeri? Kalau yukata ini kebetulan karena atasan kami itu beberapa kali berkunjung ke Jepang. Nah, kebetulan di sana ada kenal sama orang Jepangnya asli. Nah, gitu. Jadi atasan kami itu dikasih lah, maksudnya karena di sana yukata itu kan nggak terlalu istimewa ya. Memang kayak tradisional aja, kayak di tempat kita, maksudnya di Indonesia itu kan kayak kebaya gitu kan. Jadi atasan kami itu dikasih gitu, karena memang beliaunya kan suka banget sama Jepang, jadi ya dikasih baju yukatanya itu sama penduduk Jepangnya langsung gitu. Sudah ya, terima kasih. Udah. Kalau jenis-jenisnya bunga banyak. Mbaknya mau tanya jenis bunga yang kayak apa? Karena di sini ada anggrek pun kita juga ada banyak jenis. Kayak mawar kita juga kurang lebih ada 100 lebih jenisnya. Berarti bunganya itu kayak anggrek, mawar gitu. Ya banyak sih jenis, kayak jungle plant juga ada, sukulent juga ada, kaktus juga ada. Masih banyak jenis lainnya sih. Gitu. Kita sebutin yang intinya aja. Bunga apa yang paling diminati oleh pengunjung? Untuk saat ini sih kayaknya lebih ke mawar sama ke anggrek. Jungle plant pun juga banyak yang minat. Mungkin kalau jungle plant kan kayak nggak ditaruh di outdoor gitu kan, harus kayak kasih paranet, kayak di teras gitu. Mungkin karena jungle plant kan daun ya, lebih ke daun, jadi itu sih. Bunga apa yang paling sulit perawatannya? Semuanya sih mungkin nggak ada yang sulit ya, cuma kayak perawatannya lebih ke beda-beda aja sih. Setiap bunga itu perawatannya beda, ada yang suka air, ada yang nggak suka air gitu sih. Untuk tanaman di sini apakah dibudidayakan sendiri atau bagaimana? Kebanyakan ada yang diperbanyak sendiri. Pertanyaan pertama,
Berapa kali Anda pernah berkunjung ke sini? Oh, sudah berapa kali saya sudah lupa, dari 3 tahun yang lalu, sebelum sebelum pas COVID ini, pertama kali saya ke sini sama istri, dan ya luar biasa nih, saya cinta tempat ini banget. Garden super beautiful, dan orang-orang kerja di sini luar biasa banget. Apa alasan yang membuat Anda berkunjung ke sini? What is the reason you coming here? I like, saya Opa Yudi suka jalan-jalan, saya sampai ke sini 1 hari jalan-jalan. Oh, ini tempat wisata. Saya belum ngerti ini waktu masuk. Oh, ini kayak Garden Japan. Terus ya memangnya alasannya Alasan. itu santai, relax, tempat bagus untuk meditasi, untuk ya enjoy, nikmat ini, the beauty of the garden itu. Berapa rating Anda untuk wisata ini? Dari 1 sampai 10. Your rating. My rating 1 to 10. 12. Yang terakhir, menurut Anda, apakah worth it dengan harga tiket dan mendapatkan pemandangan yang indah ini? Oh ya, indeed. Apalagi untuk wisata luar negeri masih terlalu murah ya. Untuk wisata lokal mungkin harganya oke ya. Tapi pas, I mean, very worth the price. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya. Apakah Ibu sering berkunjung ke Sakura Garden? Pernah, nggak terlalu sering. Ya. Terus, biasanya kapan padatnya pengunjung yang berwisata ke Sakura Garden? Biasanya Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu. Hari weekend. Iya. Yang terakhir, apa pendapat Ibu tentang adanya Sakura Garden ini? Apakah mengganggu kegiatan sekitar atau tidak? Justru makin apa ya? Kalau adanya wisata kan desa kita jadi ramai, gitu. Jadi banyak dikenal warga sekitar. Ya.